Saudara-saudariku yang terkasih, saya ucapkan salam belas kasih. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Semoga kita dianugerahi rahmat untuk dapat mengalami kasih Tuhan senantiasa. Mari sejenak kita ambil waktu untuk menimba inspirasi dan semangat hidup dari Sabda Tuhan pada hari ini, Senin 25 Maret 2024, yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita merenungkan sabdanya dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang memiliki banyak hal untuk dikerjakan, kiranya waktu yang kita miliki itu ibarat minyak narwastu, mahal harganya. Kita tentu ingin menghabiskan waktu kita secara produktif. Hal ini tentu baik adanya. Hanya saja, sebagian dari kita mungkin menghadapi tantangan besar saat hendak memberikan waktu untuk bertemu Tuhan, seperti misalnya saat hendak mengikuti perayaan Ekaristi mingguan. Bayangkan saja, bukankah pada saat misa tersebut Anda hanya dalam tanda petik duduk selama kurang lebih 1 jam. Padahal jika Anda pergi ke ladang, pergi ke sawah, membuka toko, melakukan karya sosial, atau bekerja di kantor, tentu banyak hal yang sudah Anda hasilkan dalam waktu 1 jam tersebut. Tetapi benarkah waktu kita terbuang sia-sia saat misa? Ya, bisa saja terbuang sia-sia jika kita tidak sepenuh hati mengikutinya. Namun, bila kita sungguh-sungguh hadir dalam misa kudus, ada begitu banyak hal yang bisa kita timba. Ada banyak kata-kata peneguhan dan inspirasi untuk menjalani hidup yang bisa kita dapatkan saat mendengarkan sabda Tuhan
dan permenungan yang diberikan. Juga ketika kita menyadari bahwa saat misa adalah saat di mana kita bersekutu dengan sesama umat Kristiani. Di sana kita dapat menimba semangat untuk menjalani hidup beriman kita, khususnya ketika kita adalah minoritas di lingkungan hidup kita sehari-hari. Dan puncaknya adalah saat Komuni Kudus, di mana kita secara langsung berjumpa dengan penebus kita Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat, Penyembuh, Penghibur, Penolong, Guru, Inspirator, Motivator, dan sebagainya. Di sini, Yesus hadir secara pribadi menjumpai setiap dari kita dan memenuhi diri kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tentu banyak dari kita telah mengalami hal tersebut. Namun, mungkin sebagian dari kita masih berjuang untuk bisa menimba dan menikmati rahmat-rahmat luar biasa dari kedekatan dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat telah tersedia bagi kita secara berlimpah. Mari kita ambil sepuas-puasnya. Dan mari juga kita berikan minyak narwastu kita untuk Tuhan Yesus yang tercinta. Ya Bapa, semoga berkat curahan Roh Kudus-Mu, kami tergerak oleh belas kasih-Mu, sehingga mampu memberikan apa yang berharga dalam hidup kami, sebagai wujud syukur dan terima kasih kami atas kasih-Mu yang melimpah kepada kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam belas kasih.